Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome friends, kembali lagi bersama saya Ananda Aisyah Rimbawa dari Teknik Instrumentasi Kilang tingkat 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktikum 9 yang berjudul Array. Lanjut saja guys, kita masuk ke modulnya. Nah, tujuan dari praktikum kali ini yaitu menjelaskan tentang array berdimensi 1, menjelaskan tentang array berdimensi 2, menjelaskan tentang array berdimensi banyak, menjelaskan tentang inisialisasi array tak berukuran, menjelaskan array sebagai parameter fungsi. Nah, dalam beberapa literatur, array sering disebut atau diterjemahkan sebagai laring. Array adalah kumpulan dari nilai-nilai data bertipe sama dalam urutan tertentu yang menggunakan sebuah nama yang sama. Nilai-nilai data di suatu array disebut dengan elemen-elemen array. Letak urutan dari elemen-elemen array ditunjukkan oleh suatu subscribe atau indeks. Array bisa berupa berdimensi 1, dimensi 2, dimensi 3 atau lebih. Array berdimensi 1 atau one-dimensional array mewakili suatu bentuk vektor. Array berdimensi 2 atau two-dimensional array mewakili bentuk dari suatu matriks atau tabel. Array berdimensi 3 atau three-dimensional array mewakili suatu bentuk ruang. Nah, kita lanjut saja guys ke percobaannya. Kita mulai dari tugas pendahuluan. Buatlah program untuk mencari nilai rata-rata seorang mahasiswa. Nah, kita disuruh nyari nilai rata-ratanya nih guys, dari nilai kita sendiri. Nah, nanti tampilan dari program tersebut seperti ini. Kita diminta untuk memasukkan nilai matematika, memasukkan nilai fisika, dan memasukkan nilai kimia, sehingga program akan langsung otomatis menghitung nilai rata-rata kitanya guys. Nah, untuk program telah saya siapkan di aplikasi CodeBlocks ini guys. Di sini saya menggunakan bahasa C untuk bahasa pemrogramannya guys. Nah, di sini saya inputkan define 3 kali. Nah, maksudnya ini karena kita diminta untuk menginput 3 nilainya guys, yaitu nilai matematika, nilai fisika, dan nilai kimianya. Jadi setelah kita diminta untuk memasukkan nilai matematika, kita diminta juga untuk memasukkan nilai fisika dan nilai kimianya, sehingga program bisa langsung menghitung rata-rata dari nilai kita tadi guys. Setelah kita tuliskan program seperti ini, lalu kita build, tunggu beberapa saat, dan di run. Nah, masukkan nilai matematika, saya inputkan 80. Masukkan nilai fisika, saya masukkan 60. Masukkan nilai kimia, saya masukkan 70. Rata-rata saya 70 guys. Seperti itu. Gak percaya hitungan rata-ratanya, kita hitung satu-satu ya guys. 80 ditambah 60 sama dengan 140. 140 tadi ditambahkan ke 70 juga, menghasilkan 210. 210 kita bagi 3, karena total nilai kita ada 3, hasilnya 70 guys. Coba deh cek di kalkulator kalau masih gak percaya. Nah, hasilnya untuk tugas pendahuluan yang ini kita berhasil. Di sini saya menyiapkan flowchart untuk tugas pendahuluannya guys. Seperti ini guys yang telah saya buat. Jadi kita mulai suatu program, lalu kita diminta untuk memasukkan nilai matematika, nilai fisika, dan nilai kimia. Maka program tersebut langsung menghitung rata-ratanya guys, dengan cara menjumlahkan antara nilai matematika, nilai fisika, dan nilai kimia, selanjutnya dibagi dengan 3. Setelah itu program akan menampilkan nilai rata-ratanya, dan program pun selesai. Seperti itu guys. Nah, selanjutnya kita masuk ke percobaan 1. Buatlah program yang membaca sebuah array karakter A hingga Z, kemudian menghitung frekuensi kemunculan tiap karakternya, sehingga tampilannya seperti ini guys. Kita diminta untuk menjumlahkan karakter yang akan dihitung, lalu kita inputkan masing-masing karakter yang akan kita inputkan, yang kita inginkan. Selanjutnya program akan menampilkan jumlah frekuensi dari masing-masing karakter yang kita hitung. Saya juga sudah menyiapkan nih guys di aplikasi CodeBlocks. Seperti ini guys. Setelah kita menginputkan jumlah karakter yang akan dihitung, maka kita diminta untuk memasukkan karakternya guys. Setelah itu
program akan menghitung karakternya dan menghitung frekuensinya guys. Langsung saja guys, kita build program ini dan kita run. Masukkan jumlah karakter yang akan dihitung. Saya maunya ada 5 deh. Enter. Karakter pertama saya masukkan B, karakter kedua A, karakter ketiga C, karakter keempat B, karakter kelima C. Enter. Nah, di sini langsung ketahuan guys. Program langsung menghitung bahwa frekuensi huruf B itu ada 2, 1, 2. Frekuensi huruf A ada 1, 1. Dan frekuensi huruf C ada 2, 1, 2. Maka program yang saya buat ini telah berhasil. Nah, selanjutnya saya menyiapkan flowchartnya guys untuk percobaan pertama seperti ini. Jadi setelah kita mulai suatu programnya, kita diminta untuk memasukkan jumlah karakter yang akan dihitung. Setelah itu program akan memproses nih untuk karakter yang dihitung, dan kita juga diminta lagi untuk memasukkan masing-masing karakter tersebut. Dan selanjutnya program akan menghitung frekuensi karakter yang kita masukkan dan program pun selesai. Seperti itu ya guys. Kita lanjut ke percobaan kedua. Buatlah matriks 2 dimensi dengan menggunakan inisialisasi langsung, kemudian lakukan penjumlahan. Untuk percobaan kedua juga saya telah buat guys, seperti ini programnya. Nah, kita di sini akan membuat matriks 2x2 guys, menggunakan inisialisasi langsung, ya kan? Setelah itu, setelah hasil penjumlahannya, kita build program ini dan kita run. Inilah hasil penjumlahan matriks saya guys. Matriksnya 2x2 ya guys. Sudah betul. Maka percobaan 2 dinyatakan berhasil. Untuk flowchart juga telah saya siapkan di percobaan 2 ini, yaitu seperti ini guys. Kita mulai suatu program, lalu kita tentukan huruf yang akan kita buat. Nah, maka program akan otomatis memproses array berdimensi 2 tersebut. Nah, setelah itu program akan mencetak hasil array berdimensi 2 dan program tersebut selesai. Seperti itu guys. Sekarang kita masuk ke percobaan ketiga. Buatlah program untuk mencari nilai rata-rata N mahasiswa. Oh, bedanya kalau dari percobaan yang pertama tadi, kalau di percobaan pertama di tugas pendahuluan maksud saya, kita hanya diminta untuk menghitung rata-rata dari satu orang mahasiswa. Sedangkan di percobaan ketiga ini, kita diminta untuk mencari nilai rata-rata dari banyak mahasiswa, dari beberapa mahasiswa. Nah, untuk contohnya, kita diminta untuk menginputkan 3 buah mahasiswa, yaitu Ani, Amir, dan Ali. Seperti itu guys. Nah, masing-masing mahasiswa tersebut memiliki 3 buah nilai seperti ini. Nah, langsung saja kita coba ya guys. Saya juga sudah menyiapkan programnya seperti ini. Pertama kita diminta untuk memasukkan jumlah mahasiswanya, lalu menginputkan nama-nama mahasiswa tadi dan jumlah nilainya. Setelah itu program akan otomatis mencari total nilainya dan rata-ratanya guys. Langsung saja kita build, tunggu sebentar dan kita run. Jumlah mahasiswa kita masukkan 3. Nama mahasiswa pertama Ananda. Jumlah nilainya 3 saja biar kita mudah menghitung ya. Nilai pertama 90, nilai kedua 100, nilai ketiga 80. Sudah. Mahasiswa kedua kita masukkan Adinda. Nilai pertama 80. Jumlah nilainya 3. Nilai pertama 80, nilai kedua 70, dan nilai ketiga 70. Mahasiswa ketiga kita tulis Ana. Jumlah nilai 3, nilai pertama 60, nilai kedua 100, nilai ketiga 80. Maaf. Dan kita enter. Nah, sini kelihatan nih guys.
bahwa rata-rata nilai Ananda adalah 90, rata-rata Adinda adalah 73,33336, dan rata-rata nilai Ana adalah 80. Seperti ini contohnya ya guys. Dan ini bebas, mau kita inputkan siapapun namanya dan berapapun nilainya, dan jumlah nilainya pun berapapun, itu bebas, bisa dihitung guys. Nah, lanjut ke praktikum keempat, percobaan keempat. Buatlah program untuk menginputkan 10 bilangan dari keyboard, kemudian urutkan bilangan tersebut mulai dari yang paling besar. Untuk programnya juga sudah saya siapkan seperti ini guys. Kita diminta untuk mengurutkan angka dari yang terbesar, maka kita masukkan angka-angkanya tersebut, dan program ini akan otomatis mengurutkannya dari yang terbesar. Coba yuk guys, kita build, tunggu beberapa saat, dan kita run. Angka pertama kita masukkan angka 9, angka kedua 5, angka ketiga 10, angka keempat 2, 7, 6, 3, 4, 8, 10. 10 sudah ya, dan 1. Nah, urutan bilangan dari yang terbesar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan praktikum keempat berhasil. Flowchartnya seperti ini ya guys. Oh, proses percobaan 3 saya belum menjelaskan. Nah, untuk percobaan ketiga seperti ini guys flowchartnya. Setelah kita start, lalu kita diminta untuk memasukkan N sebagai array dan X ya total sebagai real. Lalu kita akan menginputkan nilai Y. Setelah itu untuk I 1 sampai Y, maka akan melakukan 2 kali proses guys. Yang pertama input nilai NI, lalu memasukkan total itu sama dengan total ditambah NI, dan program ini dikembalikan ke sini lagi guys, membentuk looping. Setelah itu untuk yang kedua akan menghitung nilai X, yaitu diperoleh dari total dibagi Y. Setelah itu di print X dan program tersebut selesai. Seperti itu. Untuk percobaan keempat sendiri flowchartnya seperti ini guys. Jadi kita mulai suatu program, lalu kita diminta untuk menginisialisasi N, I, J, B100, char P100. Lalu kita untuk menginputkan N, banyaknya data. Setelah itu kita masukkan I sama dengan 1. Lalu jika I kurang dari atau sama dengan N, jika jawabannya iya, maka inputkan BI sebagai data. Lalu program akan menghitung I sama dengan I tambah 1, dan program ini akan dibentuk looping ke program ini lagi. Nah, tapi jika jawabannya tidak, maka I sama dengan 1. Lalu jika I kurang dari atau sama dengan N, apabila outputnya apabila jawabannya iya, maka outputnya itu BI. Tapi lalu dihitung sebagai I sama dengan I tambah 1 dan membentuk looping lagi ke proses yang sini guys. Tapi jika jawabannya tidak, maka akan langsung J sama dengan 1. Lalu muncul pertanyaan lagi nih. Jika J kurang dari N, apabila jawabannya iya, maka I sama dengan J tambah 1. Lalu masuk lagi pertanyaan, timbul pertanyaan baru. Jika I kurang dari sama dengan N, apabila jawabannya iya, maka BJ itu lebih besar dari BI. Namun apabila jawabannya tidak, maka J sama dengan J plus 1 dan akan looping ke sini. Seperti itu ya guys. Nah, tadi kalau jawaban dari I kurang dari sama dengan N itu iya, maka BJ itu kurang dari BI. Nah, apabila jawaban pertanyaan ini iya kembali, maka S sama dengan BJ, BJ sama dengan BI, dan BI sama dengan S. Lalu program ini akan di looping, dan hasilnya sama seperti tidak jawabannya. I sama dengan I tambah 1. Terus looping seperti ini ya guys. Dan apabila J kurang dari N jawabannya salah, maka I sama dengan 1. Lanjut lagi membentuk pertanyaan baru.
Jika I kurang dari sama dengan N, apabila jawabannya iya, maka outputnya itu BI dan diproses I sama dengan I plus 1 dan di looping lagi. Tapi jika jawaban dari I kurang dari sama dengan N itu salah, maka program itu selesai. Seperti itu guys. Ya, selesai sudah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan oh iya guys, bagi yang belum subscribe dulu channel saya biar tidak ketinggalan informasi mengenai seputar edukasi, komputer, sains, teknologi dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato gozaimasu.